Kejadian ini terjadi pada tahun 2007, ketika aku masih kuliah. Sampai sekarang, setiap kali aku mengingat malam itu, bulu kuduku masih berdiri. Saat itu, aku punya pacar bernama Ratna. Ayahnya seorang pejabat di sebuah BUMD di Jawa Barat. Karena tugas, ayahnya dipindahkan ke Majalengka dan mendapatkan rumah dinas baru. Ratna memintaku membantu pindahan bersama adiknya, Winda. Aku setuju, karena memang sudah cukup dekat dengan keluarganya. Kami berangkat sore, lewat jalur Sumedang, Jatiwangi. Jalanan sepi, kiri kanan penuh pepohonan. Anehnya, sejak memasuki wilayah Majalengka, dadaku terasa berat. Sesampainya di rumah dinas, perasaan itu makin jelas. Rumahnya besar, bergaya lama, dengan halaman luas dan pohon mangga tua di depan. Megah, tapi auranya membuat tidak nyaman. Winda bahkan sempat berbisik. Rumahnya besar, tapi kok agak serem ya? Aku hanya tersenyum. Meski dalam hati setuju, ketika masuk, suasana makin terasa janggal. Lampu redup, perabot sederhana, udara lembab. Di samping rumah ada bangunan kecil berupa kamar mandi lama dan sumur tua yang ditutup papan kayu. Karena penasaran, aku sempat membuka papan itu sedikit. Seketika angin dingin berhembus dari dalam sumur, membuatku buru-buru menutupnya kembali. Malam tiba. Setelah makan sederhana, kami masuk ke kamar masing-masing. Aku di kamar depan, Ratna di kamar tengah, Winda di kamar belakang. Suasana makin hening. Hanya suara jangkrik terdengar. Sekitar tengah malam, aku belum bisa tidur. Tiba-tiba, terdengar suara tawa bayi dari ruang tamu. Aku terkejut, jelas di rumah itu tidak ada bayi. Suara itu terdengar renyah, tapi menyeramkan. Aku membuka pintu perlahan, mengintip ke ruang tamu. Dari celah, kulihat sosok perempuan berambut panjang, duduk di sofa. Bajunya lusuh hitam. Di pangkuannya ada bayi yang ia gendong. Namun, ketika ia sedikit menunduk, terlihat punggungnya yang terbuka aneh, menebarkan bau busuk menusuk hidung. Aku segera menutup pintu. Tubuh gemetar hebat. Suara tawa bayi bercampur tangisan makin keras. Tak lama, terdengar langkah mendekati kamarku. Gagang pintu bergerak pelan. Lalu pintu terbuka sendiri. Sosok itu masuk. Rambutnya menutupi wajah. Kepalanya bergerak tak wajar. Matanya melotot. Senyumnya menakutkan. Aku membeku. Saat sosok itu semakin dekat, pandanganku gelap. Aku pingsan. Pagi harinya aku terbangun. Ratna membangunkanku. Heran, karena aku tidak keluar kamar semalaman. Aku hanya mengatakan kecapekan, namun aroma busuk seakan masih menempel di hidungku. Beberapa malam berikutnya, gangguan semakin jelas. Lampu mati mendadak, pintu terbuka sendiri. Winda melihat bayangan perempuan di dapur, dan Ratna mendengar suara bayi. Akhirnya, ayah Ratna memutuskan pindah rumah dinas. Tahun-tahun berlalu. Aku dan Ratna sempat pacaran beberapa tahun, tapi akhirnya putus. Meski hubungan kami berakhir, kenangan malam itu tidak pernah hilang. Tahun 2023, aku melewati Majalengka lagi karena pekerjaan. Tanpa sengaja melewati lokasi rumah dinas lama, rumah besar itu sudah tidak ada, berganti minimarket modern. Pohon mangga pun ditebang. Orang-orang belanja dengan tenang, tanpa tahu cerita kelam yang pernah terjadi di tanah itu. Aku berhenti sebentar, memandangi bangunan baru. Ada rasa lega, seakan masa lalu terhapus. Tapi aku juga bertanya-tanya, apakah sosok itu benar-benar hilang, atau masih berkeliaran di sekitar sana? Kini, setiap kali mendengar suara Suara bayi di malam hari, atau melihat rumah tua sepi, ingatan malam itu kembali. Aku belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan firasat. Ada hal-hal yang tidak seharusnya kita ganggu. Seperti sumur tua atau rumah lama. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Kalau kalian suka cerita horor nyata seperti ini, jangan lupa klik subscribe, tekan like, dan share.